47 bahu. Bapak mau panjang, tangan pendek, tangan panjang. Tangan panjang. Panjang. Tapi kan mau dinas nih. Betul. 60. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Lagi ngapo? Lagi menjahit. Wah, jadi hari-hari menjahit. Iya, baiklah. Gimana kondisi apa sekarang? Pelanggan untuk dijahit banyak masih? Masih ada lah, cuman agak kurang daripada yang sebelum pandemi. Duduk Pak, silakan. Boleh nak saya siapa namanya tercengkrama, hah? Iya. Dalam seputaran jahit menjahit. Ya, Nah, ya. Saya duduk sini ya. Iya, Mbak. Bapak sini atau no? Saya sini. Siapa sih, Mbak? Tadi kalah kikiro dalam waktu menjahit sebelum pandemi COVID itu berapa pasang Bapak biasanya? Hari-hari atau per minggu atau per hari itu berapa orang banyak mesan? Lumayan lah Pak, dari desa ke desa kan. Desa Merlung. Jadi itu berapa pasang biasanya? Itu kan dari pakaian cewek atau pakaian cowok? Cewek cowok. Cewek cowok ya? Yang banyak pesanan cewek itu cowok? Cowok. Dinas. Cowok ya? Baju dinas. Baju dinas ya? Dinas dari mana tuh? Dari desa ke desa. Oh jadi baju dinas pemerintah? Pemerintah desa. Pemerintah desa. Ini dari mulai tahun berapa Bapak mulai menjahit? Saya sudah lama. Kira-kira Dari tahun 90 apa ya itu? 96. Dari tahun 96. Sebelum menjahit apa sebelum menjahit 96, sebelum 96 itu apa? Oh, Ikut apa? tetap menjahit Pak, tapi sebelum saya merantau ya petani. Petani. Waktu itu menjahit ikut orang. Ikut orang. Di 96 lah mulai kita buka dewek. Alhamdulillah. Bukanya di mana tuh? Di Pasar Tingkat. Di Pasar Pasar Tingkat. Tingkat. Nah, kok sampai ke Sungai Duren ini gimana ceritanya nih? Dulu kan ceritanya gini Pak ya. Wali kota kita kan mau merombak apa namanya? Pasar Tingkat itu kan. Iya. Jadi banyak orang ngungsi, termasuk saya sendiri. Nah, saya ngungsi kalau memang dia rombak akan lama waktu gitu. Iya. Jadi saya ngungsi dari Mur Jambi ini. Lari ke Mur Jambi. ketemulah di Sungai Duren. Sungai Duren. Nah, waktu itu lah ketemu langsung buka Ya, apa? tadi lah. Penjahit ya. Penjahit apa namanya? Salsabila. Salsabila. Salsabila itu Anak saya. nama anak ya. Apa Pak? Kalau dalam menjahit itu apa suka dan dukanya itu apa? Banyak juga lah dukonya. Jadi itulah yang Suko ya tuh kalau pas rame ya suko lah Pak. Kalau pas itu sepi. Nah, jadi gini, memang secara suku tuh kalau banyak yang ngupakan ya mesan ya. Tapi kalau dukanya kadang-kadang ada kan biasanya pelanggan itu minta umpama Pak, ini baju saya pengennya seminggu katanya. Nyatonya banyak. nah, nyatonya Bapak tidak sanggup bagaimana itu kan kadang-kadang marah-marah dah apanya pelanggan. Enggak ada Kak. Tidak pernah. Nah, insya Allah belum Pak kayak gitu. Nah, Saya sanggup, saya bilang sanggup. Insya Allah siap. Nah, jadi menentukan harinya gimana berapa hari. Biasanya kalau pesanannya banyak itu berapa hari biasanya? Bulan Pak. Bulan. Kalau banyak bulanan seperti pakai sarak kemarin Batu ya. Itu berapa bulan? Nah, 3 bulan. Sebulan setengah. Ya? Sebulan setengah. Sebulan setengah. Ya. Siap. Jadi gitu. Artinya tidak pernah ada klaim. Alhamdulillah. Kadang-kadang ukurannya ada enggak masalah. Pokoknya pas ukurannya Pak ke lapangan Nah, itu mungkin ada. Ada ya. Kepanjangan. Ya itu enggak semua orang kan. Nah, tadinya kan saya satu Pak Kadus lah kemarin bajunya kebiasaan. Kebiasaan kita kan badannya kan kadus kita kan maaf. Dia pakai baju orang tuh kesempitan. Nah, udah saya tanya lagi. Ya. Kira-kira berapa pendapatan rata-rata? Kalau nengok dihitung per minggu atau per bulannya berapa kira-kira? Rata-rata. Kalau dulu sih lumayan, Pak. Dulunya berapa? Sebelum Covid berapa? Berapa lah, sekitar 2 setel sehari kan. 2 setel itu berapa? 2 setel itu sekitar upah sekarang ini 18 180. Berarti 360. Kira-kira gitulah. Tanggaplah 400. Itu lah rutin 30 hari. Ya, itu dulu Pak, sebelum pandemi. Nah, sekarang Sekarang lebih irit lah jadi kadang-kadang jauhnya. jauh. berarti ada 30% tinggal dapat lagi. Kira-kira gitulah. Ya saya lihat survei lah ya. Iya. Rata-rata penghasilan masyarakat
setelah pandemi COVID-19 tuh jatuh-jatuhnya berkurang 70%. Jauh benar. Nah, artinya kadang-kadang sampai 10% ya, tinggal sisanya. Bayangkan mesin rusak kadang-kadang nggak bisa sanggup baikin lagi ke orang. Oh, Orang baik jadi sendiri kan. Oh, Kadang gitu. itu Oh. saking ini lebih baik perang dulu daripada ini. Nah, jadi rusak tanggung biarlah. Sudah tuh bagaimana membuat Bapak, artinya ya gitu kan kadang-kadang dapat ujian seperti itu. Bagaimana Bapak tetap semangat tuh apa Pak? Trik-trik Bapak untuk Ya saya tetap yakin semangat? aja Pak. Saya yakin aja. Yakin. Yakin mau Tuhan tuh adil gitu. Iya. Artinya enggak pernah apa ya, enggak pernah patah semangat ya. Pasti rezeki itulah diatur oleh Ya Allah. itulah yang saya harapkan. Lima waktunya lancar lah kan. Alhamdulillah. Ya, ya kan kita nggak bisa juga bekerja tanpa berdoa ya lah. Betul Pak. Meninggalkan perintah Allah. Kalau buat polanya, apanya Bapak lah. Sama-sama deh kadang bisa ya. Nah, coba bikin contoh polanya bagaimana Bapak? Ya Pak. Ini apanya panjang Ini apanya? panjang Panjang baju. baju. Panjang bajunya dulu ya. Maunya pada sapo. Berapa nih? 74. Nah, 24. 74. Ibu nyatat ya. Ini Iya. ternyata. Asistennya. Bahu. bahu. Bapak mau panjang, tangan pendek, panjang, Nah, tangan panjang. panjang. Tapi kan mau dinas nih. Betul. 60. 60. 60. Badan. Mau sedang mau apa Bu? Kira-kira Bapak? Ya, Sedang lah gitu ya. ya, yang model sekarang apa? Pada sekarang sedang. Sudah. 31. 29. Perutnya lah nurun karena COVID juga. Mudah-mudahan jangan lupa, Pak. Ini leher Pak ya. Leher. Lehernya 48. Kemeja. Ini kermangset. 25, jadi 12,5. Ya. Nah, itulah. Habis itu apa lagi? Jadi gini Pak, Ya. nah, harapan Bapak ya setelah kita diskusi tadi ya Bapak juga lah menyampaikan bahwa pendapatannya setelah pandemi COVID-19 ini sangat menurun jauh. Tapi ke depan mudah-mudahan kita berdoa ada Iya, mudah-mudahan. pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan ya selesai lah ya. Selesailah. Nah, apa harapan Bapak ke depan supaya ya produksi dari Bapak menjahit ini lebih meningkat? Artinya memang betul-betul yang meningkatkan kesejahteraan Bapak lah. Apa kira-kira yang Bapak impikan lah? Yang pertama itu warung Pak. Iya. Awal di warung kan. Ini kan rumahnya Pak. Iya, iya. Sempit lah ya. Tempat depan gitu kan. Iya, iya. Nah, ada toko atau warung toko lah gitu kan. Nah itu impian saya supaya luas tempat dan saya dapat menambah tukang gitu kan. Iya. Nah tukang saya tuh kalau berjalan 2 orang 3 orang, nah itu pendapat saya bisa pastikan naik. Nah iya kalau jalan 3 orang 4 orang. Tapi kalau saya sendiri, saya semua sendiri itu kan enggak Tapi berarti itu nambah mesin ya Pak ya? ada mesin Pak. Nambah mesin. Pasti ya. Artinya bisa menambah lapangan pekerjaan. Karena pekerjaan. Dan itu untuk mencari tambahan orang-orangnya orang-orang mana tuh Pak? Umpama kalau Bapak nanti ke depan menambah jumlah ya tenaga, itu orangnya dari mana Bapak? Dari orang tukang jahit. Menjahit. tukang jahit. Orang Muara Jambi banyak juga masih. Banyak ada orang di belakang ini minta kerjaan, kerja saya sendiri sendiri. Oh.
Nah, itu maksud saya Pak. Itu artinya kalau bisa punya pengetahuan, punya ilmu di bidang tukang jahit, itu harus juga dikembangkan kepada yang lain. Ya. Maka itulah gunanya untuk menciptakan pekerjaan. Dalam rangka menambah pekerjaan itu kan proses itu harus nambah mesin. Kita harus ada di tempatnya khusus atau toko di tepi jalan. Mungkin itu seperti itu. Inilah yang saya saya tangkap dari Bapak dulu Pak, saya tambah tukang yang belum bisa saya ajarin gitu kan, kalau ada yang mau. Tapi ada yang mau di dalam, tapi tempat saya sempit, udah lagi kerja sepi, kan perlu beli bahan uang kan tidak cukup untuk beli bahan. Jadi nanti kan ada anak paman si Sri belajar sini. Nah, dia kena ambil kemarin berhenti istirahat ya dulu kan. Lahir anaknya bisa jahit lagi enggak, kerja sepi gitu. Itulah yang maksud saya itu Pak. Artinya bisa dikembangkan. Artinya ilmu itu kan dibagikan kepada orang lain. Yang kedua, mereka ilmu dibagi, tapi Bapak juga ekonomi Bapak juga bertambah gitu loh. Semakin banyak ilmu dibagi orang, semakin banyak juga kita rezeki kita dapat gitu loh. Jadi yang penting Bapak kan sehat, semangat, ya kan? Dan Ibu pun selalu setia mendampingi, kan itu kan? Nah, kalau kita wajib Pak punya cita-cita tinggi, tapi artinya kita ya bekerja keras, kan? Ya, terima kasih lah Pak bahwa Bapak lah menyampaikan semuanya, dan saya juga hampir tahu kendala-kendala seorang tukang jahit yang lokasinya jauh di pedalaman ini kan. Artinya kita pengen juga keluar tapi dengan catatan ya artinya udah pesanannya udah terlalu banyak, menambah tenaga kerja dan menambah mesin, dan juga kalau bisa lah punya bahan-bahan dasar ya enggak? Apanya bahan-bahan pakaian itu kita lah punya dewek sendiri. Itu lah baru dikatakan udah penjahit yang jahit. Jadi apalagi Bapak udah bisa bikin jas kok. Alhamdulillah bisa. Nah, itu. Ya, tapi yang paling penting bagi saya Bapak membawa orang-orang di lingkungan masyarakat di sini yang punya kemampuan ya ikut menjahit, Bapak latih. Yang udah bisa diajak, apalagi yang belum bisa menjadi bisa.